Masih bersama kami di Presisi Siang, Polres Rembang menangkap warga Jaken, Pati, Jawa Tengah berinisial S dan DBA. Mereka diduga menyalahgunakan BBM bersubsidi jenis solar. Pelaku menggunakan modus baru dengan memalsukan plat nomor kendaraan yang digunakan, serta memodifikasi tangki di dalam box truk. Pagi ini kami dari Polres Rembang akan mengadakan press release terkait pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ini kita mengamankan 2 orang dengan inisial saudara DM dan saudara SB, semuanya adalah warga Kabupaten Pati, melakukan tindak pidana migas dengan cara membeli dari SPBU ya yang bersubsidi dengan cara menggunakan barcode. Namun barcode ini pelaku melakukan rekayasa ya dengan cara mengganti plat nomor ketika kuota pengisian BBM sekian liter itu sudah habis, mereka keluar dari SPBU kemudian mengganti plat nomor, kemudian menggunakan barcode yang baru. Diduga melakukan pelanggaran dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah diubah dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 KUH pidana dengan ancaman paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Ditsamapta Polda DIY melaksanakan patroli dengan sasaran SPBU di wilayah Yogyakarta untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtipmas. Tidak hanya pengecekan, imbauan pun juga diberikan kepada pengusaha SPBU agar tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan Bribtu Filania dari Yogyakarta. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Ditsamapta Polda DIY mengarahkan personelnya melaksanakan patroli dengan sasaran SPBU di wilayah Yogyakarta pada hari Jumat 29 Maret 2024. Petugas yang berpatroli melakukan pengecekan di setiap SPBU dengan maksud untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtipmas di wilayah Yogyakarta. Kabitumas Polda DIY Kombes Pol Nugroho Arianto menjelaskan, hal ini dilakukan menyikapi terjadinya praktek kecurangan yang menyampurkan BBM dengan air di daerah lain. Tidak hanya pengecekan, himbauan pun juga diberikan kepada pengusaha SPBU agar tidak melakukan kecurangan tersebut yang dapat merugikan masyarakat. Kombes Nugroho berharap dengan adanya patroli ini masyarakat dapat terlayani dengan baik, terutama saat membeli BBM pada saat perjalanan mudik di Hari Raya Idul Fitri. Diketahui peristiwa BBM subsidi dicampur dengan air terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Atas peristiwa tersebut, polisi telah menetapkan 3 tersangka. Ketiganya dijerat dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perubahan atas pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini, saya Bribtu Filania, terima kasih dan salam Tribratna. Polres Majalengka terus melakukan langkah antisipatif dengan melakukan pengecekan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Pengecekan ini untuk memastikan bahwa SPBU di wilayah Majalengka beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masyarakat dapat terlayani dengan baik.
Personel Polres Magetan bersama Disperindak Magetan dan Pertamina melakukan sidak di sejumlah SPBU di wilayah Magetan, Jawa Timur. Dalam sidak kali ini tidak ditemukan penyelewengan dan kecurangan dalam penjualan BBM. Pemeriksaan yang dilakukan mulai dari cairan bahan bakar minyak, ukuran BBM hingga meteran SPBU yang berlokasi di Desa Maron, Kecamatan Karangrejo, Magetan, Jawa Timur, hari Selasa 2 April 2024. Selain kualitas BBM, pengecekan dilakukan atas ketersediaan BBM, khususnya yang bersubsidi terpenuhi selama menjelang dan sesudah Lebaran. Giat ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan BBM selama musim mudik. Selain SPBU di Desa Maron, petugas gabungan juga melakukan sidak SPBU di wilayah Maospati. Dalam sidak ini juga tidak ditemukan kecurigaan atau kecurangan dan tidak ada indikasi yang merugikan masyarakat. Jadi kita melakukan sampel tadi SPBU dan dengan Disperindak ada juga Pertamina kan untuk tidak ada terkait dengan hal penyelewengan atau kecurangan untuk atas batas dari toleransi yang ada di setiap SPBU nanti dengan Pertamina dan Disperindak tidak masih dalam batas toleransi yang diizinkan. Tidak ada monitoring dan melakukan pengecekan ke setiap SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Magetan. Untuk mengantisipasi kecurangan dalam pelayanan di SPBU, Polsek Legok, Polres Tangerang Selatan, Banten melakukan monitoring ke beberapa SPBU di wilayah Legok, Tangerang Selatan. Selain itu, kunjungan ke SPBU ini juga sebagai langkah antisipasi kelangkaan BBM menjelang perayaan Lebaran tahun 2024. Kapolsek Legok AKP Agung Dwi Cahyono terjun langsung ke sejumlah SPBU yang ada di wilayah Polsek Legok, Polres Tangerang Selatan, Sabtu 30 Maret 2024. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum petugas SPBU yang akhir-akhir ini ada di sejumlah wilayah. Selain itu, kunjungan ke SPBU ini juga sebagai langkah antisipasi kelangkaan BBM menjelang perayaan Lebaran tahun 2024. Dari hasil monitoring di 3 SPBU wilayah Polsek Legok, tidak ditemukan praktik kecurangan. Karena berdasarkan keterangan dari manajemen SPBU di Jalan Legok Parung Panjang, Desa Caringin, bahwa setiap bulan dilaksanakan audit dari pihak terkait. Dengan dilaksanakan audit rutin, maka konsumen akan mendapatkan kepastian baik pas takaran, mutu BBM maupun pelayanan terhadap penggunaan kendaraan. Pihak SPBU terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan melalui program layanan Pasti Pas agar konsumen merasa puas. Divisi Humas Polri menyiapkan tenaga medis untuk mengecek kesehatan personel Satgas Humas Polri yang akan terlibat pada pelaksanaan Operasi Ketupat 2024. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.